Bayangkan, di satu negara, menjelang waktu berbuka bukan cuma orang berpuasa yang berlomba, non-muslim, pelancong asing, sampai warga luar negara pun ikut berebut makanan di tepi jalan. Inilah fenomena pelik tapi indah yang dipanggil wartakjil di Indonesia. Guys, pernah nggak sih kepikiran Ramadan di Indonesia itu sebenarnya bukan cuma ibadah, tapi juga olahraga ekstrim level nasional? Namanya wartakjil. Ini bukan sekedar beli gorengan. Ini ajang adu strategi, adu refleks, adu keberuntungan. Kalau belum ikut rebutan bakwan di pinggir jalan, puasanya tuh rasanya kayak nonton film tapi nggak sampai ending. Kurang afdol, kurang klimaks, kurang dramatis. Ternyata di mana-mana lagi rame banget wartakjil antara yang puasa sama non-Islam, guys. Dan sumpah gua gak tahu kenapa sama tren wartakjil ini tuh bener-bener bikin hati adem dan lucu, ngerasa deket aja kita satu sama lainnya. Kebetulan gue juga kerja di lingkungan yang memang Islamnya itu bisa dihitung jari paling cuma 5% aja dari total semua karyawan. Tapi guys, kalau soal urusan takjil, mereka itu bener-bener yang paling terdepan. Nah kebetulan dari tahun 2022 gue sering banget nyari takjil bareng-bareng sama anak-anak dan mereka yang paling semangat buat nyari, guys. Terus pas azan maghrib kita makan barengan semuanya di kantor. Dan kalau dipikir-pikir, antusias teman-teman di kantor tuh bener-bener lucu banget. Jam 3 aja mereka itu udah nanya-nanya mau beli takjil kemana. Padahal kita yang puasa aja masih belum tahu, belum kepikiran kayak gitu, guys. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya indah banget ya toleransi di Indonesia. Dan teman-teman non-muslim gue juga udah pada ngajakin bukber mau kapan, guys. Malah kantor pun suka provide buka bersama yang notabene muslim bisa dihitung jari 3-6 orang mungkin. Dan selain yang Islam, teman-teman di kantor itu keyakinannya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini bener-bener definisi Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Mari kita pupuk bersama-sama kerukunan dan keragaman ini, guys. Indonesia untuk kita semua. Tidur mulu, males gua mah. Nyari takjil, tidur. Setan, Cok. Anjay. Wih. Kok banyak banget, Stan? Gamis begini pakai pensil. Dari mana sih? Dari mana? Jemuran. Jemur maling. Pinjam. Ya, kucing. Kucing siapa kucingnya lo? Udah yuk, kamu Stan. Kalau tadi lo. Biasanya nih ya, lo kalau mau beli takjil lo kasih kuis dulu. Iya bener, gue lihat. Jadi kalau gue jawab tadi bener, boleh. Tarawih berapa rakaat? 20 rakaat, witir 3 rakaat. Boleh. Ahli kelas ada berapa ayatnya? 4. Kita tahu sih. Jangan kau coba ini terakhir ya. Kalimat syahadat. Jawab dia. Jawab dia. Jawab lo. Ayo cari ada. Mereka beli takjil jam 2 sampai jam 3 di saat kita lagi koma. Tolong buat ibu bapak yang jualan takjil. Kalau ada yang beli jam 3 sore suruh baca syahadat dulu. Kalau hafal, gak apa-apa jual. Mereka ini pinter ya. Niat banget beli takjil jam 3 siang. Itu kan jam-jamnya jiwa kami setengah di dunia. Setengah lagi di kue dadar. Lihat aja nanti pas Natal. Pohon Natalnya gue umpetin semua. Tolong bersaing secara sehat ya. Berburu takjil jam 4.30. Kalau jam 3, kita lagi bertahan hidup. Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran. Kita siap. Menjelang maghrib, formasi mulai terbentuk. Ada yang pegang uang pas kayak sniper siap tembak. Ada yang pasrah kalau tinggal 2 gorengan sambil komat kamit doa. Deg-degannya tuh bukan karena iman diuji, tapi karena takut bakwannya diambil orang depan. Dan ironi paling manis, puasa yang katanya bikin kurus malah sering berakhir dengan timbangan naik setelah lebaran. Niatnya beli 3, pulangnya bawa 10. Katanya buat keluarga. Sampai rumah keluarga cuma kebagian 2. Dan sekarang tambah seru karena para bule udah mulai adaptasi. Mereka hafal jam strategis. Tahu penjual mana yang paling cepat habis. Bahkan ada yang datang lebih awal kayak lagi booking kursi bioskop premier. Awalnya cuma coba-coba. Sekarang positioning mereka udah kayak atlet profesional. Berdiri paling depan. Tatapan fokus. Refleks cepat. Ini bukan lagi war lokal, ini udah level internasional. Mau kemana Ibu Dubes? Mau ke pasar Benih. Berburu
takjil Bil. Ya kayak snack biasanya buat buka puasa. Harus beli yang seger-seger. Aku mau beli itu hijau. Hijau. Gorengan hijau. Lihat dulu. Loh, kamu lihat dulu. Di Solo. Nanti lihat dulu. Loh, kamu lihat dulu. Tuh. Loh, kamu lihat dulu. Loh, kamu lihat dulu. Lihat dulu. Loh, kamu lihat dulu. Sayang, ayo kita cari takjil lagi. Ayo, aku udah siap, sayang. Aku juga udah siap. Kamu vibes-nya kayak abah-abah yang baru selesai ngaji gitu loh sayang. Iya. Diliatin banyak orang. Aku mau ini 1 porsi ya. Ini war sayang. Siapa cepat dia dapat. Tadi harus berantem sama orang. Enggak dong. Oh. Wih, enak. Makasih ya kak. Makasih. Aku gak bisa jalan cepat pakai ini. Mau apa ya, sayang? Mau 1 atau 2? 1. 1, oke. Mister ganteng banget pakai baju koko. Aduh, makasih ya. Udah ada yang punya. Punya saya. Leker. Lu minum. Ini cukup enggak? 1 lagi ya. Kak ada biji salak nggak? Nggak ada ya. Ini saya. Bu ada biji salak nggak ya? Ada biji salak. Satu mau deh kak. Makasih ya kak. Makasih. Indahnya bulan Ramadan ini. Ya, aku gak ada duit. Udah hilang. Jadi kesimpulannya guys, Ramadan di Indonesia itu unik banget. Puasa tetap jalan, iman tetap kuat, tapi godaan takjil selalu punya plot twist. Dan sekarang kalau mau aman dapat gorengan favorit, kita nggak cuma saingan sama tetangga, kita saingan sama warga dunia. Wartakjil bukan cuma tradisi. Ini olahraga tahunan yang menyatukan bangsa sekaligus bikin kita sadar, bakwan terakhir itu lebih berharga dari emas. Kalian tahu nggak, puasanya di Indonesia sangat gampang dan enak. Kenapa? Karena di sini jualan takjil di mana-mana. Tuh lihat, ini pertama kali aku mau beli takjil di Indonesia. Yuk, kenali. Lihat kalian, banyak banget di sini. Halo Bu, di sini ada es cendol nggak? Es cendol. Es cendol nggak ada. Nggak ada. Adanya es ini, es teler. Es teler. Ya. Itu apa es teler? Es teler isinya alpukat, nangka, kelapa muda, jelly, mutiara. Manis ya? Oke. Oke. Boleh 1. 1 mie ini. Ini apa? Ini bakwan, isinya sayur digoreng. Sayur. Oh, gorengan. Ini tahu. Kayak lumpia Semarang. Lumpia pasar. Pertama kali aku coba lumpia Semarang. Nggak pernah. Ini pastel. Ada ini pastel. Iya. Dalam apa? Dalamnya bihun sama sayur. Ini? Tahu isi. Tapi itu pedes ya? Ada cabenya itu di luarnya. Oh, di luarnya. Ada bakso nggak? Bakso. Bakso mercon. Oke, boleh 1. Satu. Keren. Kalau di Rusia nggak ada kayak gitu, sama sekali nggak ada. Terima kasih. Stella. Wah. 10 dari 10. Kok bisa seenak itu? Kok dengan tiram? Ada sayur, ada bihun. 8 dari 10. Bakso. Wah, enak. Pedes.
Pedes banget. Kue sus, kue lumpur, telur gulung. Apa? Halo, Kati, delok ngarep. Hei, iki sik toto-toto rek. Soalnya kan iki baru jam 5 sore. Gorengan selalu di hati ya. Kok bisa bahasa Jawa ya? Yes. Bisa. Bisa ya? Ini yang luar biasa ini kok bisa bahasa Jawa ya? Oh gitu ya? Iya. Oh, matur suwun. Oh, ngerti maksud suwun kan? Ngerti matur suwun. Iki on nggih. On. Siji pira, Bu? 5.000 papat. 5.000 papat. Molen setunggal. Kula on, Bu. Ambek tahu isine. Duit Bos. Iki sing nyekel duit iki, Bos. Iki lho jenenge ondo kampung. Ondo kampung. Oh, ono ele. Yo. Sampean berarti wis suwe ya nek Jawa kok iso basa Jawa. Nggih, kula nang Surabaya mulai tahun 89. Umur setunggal. Matur nuwun nggih. Iki bose sapa iki? Oh, iya. Ramadan di Indonesia memang ada satu fenomena yang sangat unik dan kadang buat orang luar negara terkejut bila tengok. Selain ibadah puasa, sholat tarawih, dan suasana masjid yang meriah, ada satu aktiviti tahunan yang selalu jadi perbualan ramai, yaitu war takjil. Bagi yang belum pernah datang ke Indonesia waktu Ramadan, mungkin susah nak bayangkan setiap petang sekitar jam 3 sampai menjelang maghrib, tepi-tepi jalan tiba-tiba penuh dengan gerai makanan. Dari gorengan, bakwan, tahu isi, pastel, lumpia, es cendol, es teler, sampai macam-macam kuih tradisional. Suasana dia bukan sekedar orang beli makanan, tapi macam festival kecil setiap hari. Yang paling menarik, fenomena ini bukan hanya disertai oleh orang Islam sahaja. Ramai juga kawan-kawan non-muslim yang turut sama meramaikan suasana. Ada yang ikut teman kerja cari takjil, ada yang tolong pilih makanan, malah ada yang lebih semangat daripada orang berpuasa sendiri. Ini yang buat suasana Ramadan di Indonesia terasa sangat hangat dan penuh kebersamaan. Bayangkan, ada orang yang sudah standby dari jam 3 petang untuk cari takjil. Padahal azan maghrib masih lama lagi. Ada yang pegang duit siap-siap macam sniper, tunggu masa yang sesuai untuk ambil gorengan yang baru keluar dari kuali. Kadang-kadang tinggal 2 bakwan saja di meja, semua orang pandang dengan fokus. Siapa cepat, dia dapat. Degupan jantung pun lain macam. Lucunya lagi, kadang niat asal cuma nak beli 2 atau 3 makanan untuk berbuka, tapi bila sampai rumah, plastik penuh dengan macam-macam. Gorengan, kue, minuman manis, semua ada. Kononnya beli untuk keluarga, tapi akhirnya keluarga dapat sedikit saja, sebab separuh sudah habis duluan. Yang buat fenomena ini makin menarik sekarang, bukan hanya orang lokal sahaja ikut merasai pengalaman ini. Ramai juga pelancong dan warga asing yang mulai jatuh cinta dengan budaya war takjil di Indonesia. Ada juga yang datang pertama kali coba gorengan atau lumpia, terus terkejut sebab rasanya sedap. Bahkan ada yang sampai belajar bahasa Indonesia atau Jawa sebab sudah lama tinggal sini. Ada yang juga momen lucu bila orang luar negara coba bertanya makanan apa yang dijual. Penjual dengan sabar jelaskan satu-satu. Ini tahu isi, ini pastel, ini bakso, ini es teler. Dari situ mereka belajar tentang budaya makanan Indonesia yang memang sangat beragam. Kalau dilihat dari sudut yang lebih dalam, war takjil ini sebenarnya bukan sekedar tentang makanan. Ia menggambarkan suasana kebersamaan, toleransi, dan kegembiraan masyarakat ketika Ramadan. Orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa, semua boleh berkumpul dalam satu suasana yang sama tanpa rasa perbezaan. Di pejabat, di kampung, di bandar besar, semuanya merasakan kemeriahan yang sama.
Ada yang buka puasa bersama, ada yang saling mengajak makan, dan ada juga yang sekadar duduk berbual sambil menunggu azan maghrib. Inilah salah satu perkara yang buat Ramadan di Indonesia terasa sangat istimewa. Puasa tetap dijalankan dengan penuh keimanan, tetapi suasana sosialnya juga penuh dengan warna, gelak tawa, dan kebersamaan. Jadi, kalau suatu hari kalian berpeluang datang ke Indonesia ketika bulan Ramadan, jangan lepaskan peluang untuk merasai sendiri pengalaman berburu takjil di tepi jalan. Percayalah, pengalaman itu bukan sekadar beli makanan, tapi satu memori yang sukar dilupakan. Kalau kalian setuju bahwa budaya Ramadan di Indonesia memang unik dan menarik, tulis pendapat kalian di ruangan komen. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik tentang budaya dan fenomena unik di Nusantara. Jumpa lagi di video seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.